Aku sama kakak aku, Kak Gino, itu kita dari kecil memang cita-citanya awalnya pengen jadi pemain sepak bola. Hi Insertizen, how are you and welcome back on iTalk only on www.insertlife.com when someone's story is a history and always with me Maria Christy. Beberapa bulan lalu or maybe almost 1 tahun yang lalu gitu ya, ada seorang wanita yang hadir untuk launching singlenya, bahkan bukan hadir, kita datang ke sana dan salah satu episode iTalk yang lumayan viral juga. Nah, kali ini kekasih hatinya sudah hadir dan kalau aku lihat ini kayak baru lumayan viral atau mungkin terekspos media itu sebenarnya beberapa bulan yang lalu, tapi sebetulnya hubungan mereka berdua tuh udah berapa lama sih? Dan kalau kita berbicara mengenai Haiko, nah ini nama yang satu ini akan segera hadir di belakangnya karena dia adalah kekasih seorang Haiko. So please welcome on studio the one and only Lorenzo Abraham. Halo. Kalau cowok cakep ya, agak panjang tuh tepuk tangannya ya. Enzo, welcome to iTalk. Thank you so much. Thank you for having me. Gimana, how are you? I'm good Kak. Jadi, apakah prolog pengenalan aku terhadap Aiko itu benar? Benar. Jadi kamu udah berapa lama sama Aiko? Kurang lebih udah mau jalan 1 tahun lah. Nah, 1 tahun, karena waktu itu inget banget, kita itu masih nanyain Haiko seputar behind the songnya tuh siapa orangnya. Dan waktu itu tuh kayak masih ada yang sebelumnya lah gitu, yang memang fans-fansnya itu nitipin pertanyaan di question box kita gitu. Nah sekarang langsung hadir as a announce boyfriend gitu ya, jadi kayak udah boom gitu kan. Tapi sebelumnya kita mau kenal dulu seputar Lorenzo ini lebih dalam. Kalau misalnya kamu kok kayaknya agak mirip-mirip sama bintang sinetron favorit aku ya, karena Lorenzo ini adalah adik dari Georgina Abraham. Ya, first thing first, gue pengen tahu dulu nih bahwa sekarang ini Enzo itu adalah seorang DJ. Is that true? Yes, it's true Kak. So, how's your journey dari beginning sampai dengan nge-DJ di dunia entertainment? Whatever it is, model atau mungkin lo juga sempat main sinetron, we don't know? Yes, jadi dulu aku mulai masuk dunia entertain itu mungkin 2014-an gitu. 10 tahun yang lalu dong? Yes, 10 tahun yang lalu. Oke. Tapi waktu itu aku masih belum terjun fully karena waktu itu aku masih sekolah. Dan sekolah aku mewajibkan aku untuk attend di sekolah 100% gitu. Jadi cuma bisa absennya mungkin 10% dari 1 tahun pelajaran gitu. Nah, jadi aku sempat ya casting apa segala dan aku sempat dapat project waktu itu 1 sinetron. Terus setelah itu aku sempat vakum karena waktu itu lagi kenaikan kelas, ada project apa semua gitu yang mengharuskan aku lebih fokus ke sekolah. Oh, tetap sekolah malah ya? Ke sekolah gitu. Habis itu selesai sekolah, mungkin aku cerita dikit lebih dari awal ya. Aku sama kakak aku, Kak Gino, itu kita dari kecil memang cita-citanya awalnya pengen jadi pemain sepak bola. Oh, gitu. Ini apa laki-laki Latinas yang bener-bener kayak bola banget gitu ya? Betul, oke, gitu, ngerti. Terus? Dari kecil, aku sama kakak aku besarnya di Surabaya. Terus kita sempet masuk. Sorry, lu tuh mix mana sih? Aku mix campur. Jadi, aku ada. Your dad? Papa aku Manado Belanda, Surabaya. Terus mama aku Chinese Surabaya. Oh, tapi areknya tuh lumayan kentang ya? Kental ya? Lumayan kentang. Bokap lo tuh Surabaya ada darahnya, nyokap lo juga Surabayaan banget gitu kan? Oh, betul. Jadi walaupun papa aku campuran, cuman papa sama mama dua-duanya lahir di Surabaya. Ketemunya di Surabaya, married di Surabaya. Dan kalian berdua itu lahiran Surabaya juga? Enggak, kalau kakak aku, Gino, dia lahir di Belanda. Jadi pas papa mama nikah, nggak lama kemudian mereka pindah ke Belanda, terus kakak aku lahir, Gino. Habis itu. Gino is the firstborn? Iya, firstborn. Firstborn. Jadi aku sama kakak aku cuma berdua. Terus mungkin 5 tahunan di sana di Belanda. Habis itu papa mama pindah ke Jakarta, terus aku lahir. Jadi aku lahirnya di Jakarta. Oh, gitu. Jadi walaupun orang tuanya itu Surabaya banget.
Gino lahir di Belanda, Enzo lahir di Jakarta. Betul. Dan sekarang keluarga tinggal di Jakarta. Semua kita udah pindah ke Jakarta ya. Terus gimana? Jadi memang lo cuma berdua sama kakak lo, and then? Terus habis itu ya memang kita dari kecil memang mau jadi pemain sepak bola sambil kita ikut SSB itu sekolah sepak bola di Surabaya apa semua. Terus sempat kita karena kita ikutin papa, karena papa dapat pekerjaan di Australia, kita sempat pindah ke Australia waktu itu. Nah, bokap tuh pekerjaannya apa sih? Di bagian engineering, lebih tepatnya di kayak air conditioning gitu, Kak. Oh oke, jadi sistem air conditioning, tapi yang bagian engineer-nya. Yes. And then your mom, ibu rumah tangga atau ibu mungkin entrepreneur juga? Oh jadi bisa follow lah ya, mau ke Belanda ya ikut ke Belanda. Terus kemana tadi sorry? Ke Australia. Ke Australia juga, ke Australia. Sepanjang bokap lo berkarir, kalian udah pernah pindah negara berapa aja? Kemana aja? Kalau pindah negara cuman baru ke Australia aja sih. Ah oke. Gitu. Terus gimana? Ke Australia 4 tahun di sana, itu pun aku sama kakak aku tetap kekeh kita mau cari sekolah sepak bola di sana. Di Australia tetap mau ini ya, tetap ngejar ya? Tetap situ. Terus kita 4 tahun di sana, terus dapatlah sekolah sepak bola, tim bola, gitu-gitu. 4 tahun di sana, terus kita waktu itu vakansi holiday ke Indonesia, ke Jakarta, terus kakak aku cobalah waktu itu diajakin sama om aku, anaknya dia juga. Om atau oma? Om. Om, oke. Anaknya waktu itu sampai sekarang sih dia juga di dunia entertain. Namanya Randy Pangalila. Oh, Randy Pangalila. Iya. Oke. Berarti masih siblings gitu ya, masih saudaraan ya? Enggak. Jadi dia papanya Randy Pangalila tuh teman baiknya papa aku. Oh, oke. Mereka jadi best friend malah di Surabaya, ya? Betul, best friend. Oke. Habis itu disuruh lah casting kakak aku Gino waktu itu. Casting, nggak keterima karena kan memang kita juga mungkin awal banget di dunia acting apa semua, dan kita bahasa Indonesianya waktu itu kental bahasa logat Surabayanya gitu loh, Kak. Oh medok ya? Medok. Oh, aku sama Gino medok. Aku juga sampai sekarang kadang-kadang kalau kakak denger masih medok gitu. Dikit-dikit lah, nggak masalah lah. Terus. Gitu, terus akhirnya baliklah ke Australia karena waktu itu kan kita cuma holiday. Cuman habis itu kakak aku kayak pengen banget di dunia entertain. Kenapa? Kan tadi ngototnya di sepak bola, udah ikut segala macem, keluar negeri juga sampai belajar bola, terus tiba-tiba kenapa? Apakah karena pengaruh kamera gitu kayak, oh kok gue ganteng banget ya gitu, gitu kayak gue lebih cocok jadi main sinetron deh gitu. Aku nggak tahu, cuma memang dari kecil itu di sekolah pun kalau misalnya ada kayak pentas drama atau apa, itu kakak aku suka banget. Gino suka banget. Dia tampil ya? Yes, dia tuh suka to be at the center of the spotlight gitu loh, Kak. Same with you? Aku awalnya aku lebih introvert orangnya. Tapi? Cuman akhir-akhirnya aku lebih confident kalau misalnya di center of the spotlight gitu. Long story short, Gino terkenal dengan sinetronnya ya kan, mungkin juga dengan cover-covernya. Tapi kayak sinetronnya tuh Giorgino Abraham tuh punya sebuah nama lah. And how about you? Di dunia entertain? Iya. Aku beberapa project, cuman terakhir kali itu aku kemarin main series. Oh, oke. Yes, baru selesai tayang kemarin. Tadi kan lo bilang juga lo tuh cukup fokus juga sama pendidikan kan? Yeah. Nah akhirnya lo tuh sempat kuliah abis SMA atau mungkin dari SMA langsung terjun ke dunia entertainment? Dari SMA waktu itu karena aku kalau dari aku sendiri, aku tetap dari sekolah aku mau coba sepak bola. Jadi waktu itu aku sempat ke luar negeri di Belanda, yes. Balik ke inilah ya, ada hometownnya bokap lah ya, yang ada Belandanya. Iya, aku waktu Berapa itu lama? Setahun di sana. Oke. Aku tinggal sama tante aku. Terus jadi aku di sana kerja di restorannya tante aku di sana. Ini masih medok Surabaya banget sih, btw. Di sana sepak bola gitu, which is good, it's fine. Itu aku kerja di restorannya tante aku di sana setahun. Habis itu kerja sebagai apa? Aku kerja awalnya karena aku nggak ada basic di dunia pantry. Iya. Jadi aku awalnya yaitu cuman kayak cuci piring apa semua gitu. Cuman bahaya say. Cuman abis itu diajarin sama om tante aku kayak ambil pesanan to serve, terus kayak kasih makanan gitu-gitu, dan bahasa Belanda gitu. Dan untungnya waktu itu sampai sekarang sih papa mama juga lumayan fasih bahasa Belanda, jadi
dikit-dikit mengerti gitu. Jadi pas oke. aku di sana juga aku ambil kursus bahasa Belanda juga sambil main bola gitu. Terus tahun keduanya aku pindah ke Spanyol Wow. gitu karena aku Berapa lama? harusnya setahun cuman karena pandemi waktu itu COVID 2020 berarti ya? yes akhirnya aku cuman 8 bulan di sana. Then going back to Indonesia. Going back to Indonesia. Then what happened? After that, aku masih bingung waktu itu aku mau terusin di dunia sepak bola atau mau balik ke dunia entertain gitu. Cuman aku lihat, aku juga waktu itu karena faktor umur apa semua, so I decided to stop di dunia bola, so I focus on di dunia entertain gitu. Oke, your first project tuh apa? Photoshoot atau mungkin My jalan first di runway? project waktu itu awal-awal iklan. Oh iklan, Iklan. layar TVC. What kind of ini? TVC apa? Makanan, beauty atau apa? Makanan. Oh Waktu itu makanan. Waktu Nah itu how was it? Kan maksud gue kayak lo tuh lumayan beragam ya kehidupannya dari anak yang maksudnya jauh dari dunia entertainment, and then ngotot banget ke bola, terus nyoba juga bahkan sempat ya itu tadi juga ke F&B juga, your family business gitu. Terus akhirnya kayak wah ini akhirnya keadaan membuat lo harus kembali ke Indonesia dan Gino juga udah punya karirnya cukup beragam gitu maksud gue nggak yang satu monoton aja. Iya. Gimana akhirnya ketika lo kenalan sama dunia entertainment? Is it good for you? Are you comfortable? At first I'm not that comfortable to be Okay. honest karena ya itu tadi aku orangnya lebih introvert dibanding kakak aku Gino. Cuman ya beberapa kali sering kalau misalnya kakak aku syuting atau apa aku datang ke lokasi syuting, aku lihat asik gitu dan Apa yang asik ya? kayak ya di dunia entertain kayak syuting, acting gitu. Lama-lama I find it interesting, terus aku lebih pengen terjun lebih dalam gitu sih Kak. Oke. Gitu. Nah, kalau kita berbicara mengenai karir juga kadang-kadang kan misalnya ada siblings atau mungkin orang tua yang udah terjun duluan tuh punya nama besar, itu kadang-kadang ketika ada yang anggota keluarganya baru ngikut tuh kan kadang-kadang suka berat sampai nama-nama besar. Iya. Lo termasuk orang yang kayak, oh gue agak-agak gimana gitu ketika orang tuh melihat seorang Lorenzo pasti dengan embel-embel atau disusul dengan seorang Georgina Abraham. Are you comfortable with that? For me, honestly dari awal sampai sekarang I'm comfortable. Oh nice. Yes, aku juga orangnya nggak terlalu peduli sih apa yang orang ngomong karena itu kan ya semua orang bisa ada persepsi masing-masing kan Kak. Gitu. Cuman kadang-kadang kayak kakak aku Gino gitu kan kita deket banget ya relationshipnya. Dia juga bilang kayak ya terserah orang mau ngomong apa kan kita beda gitu, maksudnya kamu mungkin lebih bagus di bidang A tapi aku lebih bagus di bidang B walaupun kita kakak adik cuman kita tetap beda gitu, ada jalannya masing-masing dari Tuhan gitu sih. So kakak aku cukup suportif dan aku ya I'm glad to have a big brother like him. Gitu sih, Nice. Tepuk tangan dong buat Lorenzo, manis loh anak ini. Ini tipe kalau adik-adik yang diimpikan sama kakak-kakak sebetulnya ya. Tapi tergantung kan kakaknya kayak apa, adiknya kayak apa ya. Tergantung keluarganya kayak apa. So how's your childhood with Gino? Karena kalian tinggal berdua, pindah-pindah negara juga. Dan bener-bener cowok-cowok sama-sama cowok-cowok gitu. Terus punya impian juga sama dari kecil, pengen masuk ke sepak bola. How was it? Kita dari kecil cukup dekat sih Kak. Cukup dekat, kita punya hobi yang sama. Ketertarikan yang sama, misalnya sepak bola, terus genre musik, apa semua. Cuma memang mirip banget? Mirip. Oh, oke. Mirip banget gitu. Dan apa namanya, kita, ya kalau misalnya dari kecil sih memang ya namanya laki pasti sering berantem ya Kak. Misalnya kayak dia lagi mainan ini, terus aku rebut, terus berantem apa semua. Cuman terakhir kali berantem mungkin, pokoknya pada saat aku SMP, SMA udah gak pernah berantem sampai sekarang. Pas kalian gede udah gak pernah berantem sama sekali? Udah gak pernah sih Kak, malah gak pernah. Rebut-rebutan celana, rebut-rebutan hoodie, rebut-rebutan apa gitu? Enggak, malah kita sharing, malah kayak bro kamu mau pakai punya aku, pakai aja apa semua kayak gitu sih. Kayak gitu. Jadi kamu termasuk tim yang rata terus komen di bawah yang gak masalah kan keluarga beda-beda ya. Berebutan apa namanya perfume gitu, apa gitu, sepatu mungkin gitu, enggak? Enggak sih, enggak. Kita memang lebih support sih Kak. Kita udah jarang banget berantem. Kita relationship. What is the value of your family? My value? Your family value yang akhirnya turun ke anak-anak ya?
my parents always tell me kalau ya eventually everybody's gonna apa namanya pass kan, maksudnya. Oh meninggal, Iya, oke. meninggal. Nah, papa mama aku selalu ajarin ya kalau misalnya ntar papa mama aku meninggal, Berpulang gitu ya. berpulang, ya cuman aku sama kakak aku aja. Maksudnya jadi kita harus deket Oh, I banget get it. gitu. Oke. And yang papa mama aku juga ajarin sampai sekarang juga relationship aku sama papa mama sama kakak aku tuh ya as a parents and as we're as their sons, tapi juga lebih temen gitu loh Kak. Jadi kita banyak banget hampir semuanya kita sharing ke papa mama. Oh wow. Gino juga tentang pertemanan, tentang di relationship kita, apa semua kita all out gitu. Maksudnya ngobrol ke papa mama. Pantas ya, maksudnya itu kan juga tercermin dari your social media, Gino juga, dan terbukti kalau misalnya kita lihat beberapa point of view yang disampaikan sama Lorenzo, ini memang in real life juga mereka seperti itu. Gimana cara komunikasinya? Tiap hari ada update di WhatsApp ke keluarga, atau kalian termasuk yang cowok yang romantis, nanyain mamah pasti setiap pagi tuh gimana? Kalau WhatsApp keluarga pasti ada, cuman kita lebih seringnya kalau misalnya ngobrol, misalnya kita habis pulang dari kerja atau aktivitas kita masing-masing, kita biasanya kayak ya ngobrol aja kayak di meja makan, ngobrol how's your day, apa semua kayak gitu. Terus ya karena kita nggak ada rasa gap kayak apa yang harus kita tutupin ke papa mama, otomatis aku sama kakak aku sharing gitu loh Kak. Oh oke, sure. Gitu sih. Kalian masih serumah ya empat-empatnya? Masih serumah. Oh nice, serumah. jadi memang itu penting juga ya. Iya. Your dad sama your mom itu sekarang masih ngantor atau mungkin memang udah pensiun atau gimana? Enggak, kalau papa aku udah apa namanya? Pensiun? Yes, udah di rumah. Jadi mama aku juga udah di rumah sebagai ibu rumah tangga lah. Seru dong, maksudnya mereka menikmati masa tuanya bareng-bareng and still together juga. Betul. Anak-anaknya juga puji Tuhan kerja gitu kan. Amin. What is the hard time yang kalian alami sebagai sebuah keluarga, Dezo? Hard times. Hard times sih mungkin yang paling terakhir kali waktu itu beberapa bulan yang lalu pada saat oma aku pulang. Meninggal gitu. Ya. Sorry, omanya dari papa atau mama? Dari mama. Oh, mamahnya mama ya? Iya, mamanya mama. Jadi Oktober tahun lalu waktu itu Kak. Oke. Tapi kita tahu penyakitnya oma waktu itu cancer. Oh oke. Terus ya kita sudah tahu 10 bulan sebelum oma berpulang sih. Jadi kita ya dan stage-nya udah lumayan tinggi. Oma di mana? Di Surabaya atau di Jakarta? Di Jakarta. Oh sure. Jakarta. Jadi waktu itu pas papanya mama beberapa tahun yang lalu meninggal, karena mama anak satu-satunya, jadi kita ajaklah oma tinggal sama kita, gitu. Gitu sih. Itu sih yang paling terakhir yang hard times yang kita alami. Dan maksudnya karena lo bilang tadi nyokap lo adalah anak satu-satunya, berarti kan mama juga sekarang benar-benar udah ditinggal kedua orang tuanya ya. Betul. Papahnya udah pulang, mamanya udah pulang. And gimana keluarga lo menghadapi itu semua? Masa kedukaan itu kan sebenarnya masa-masa yang terberat juga dalam kehidupan setiap orang kan? Betul. Kita sih ya pasti aku, papa, Gino, mama juga sedihnya sama-sama sedih. Tapi pasti mama yang sedih karena itu kan pertama mamanya mama, dan ya seperti yang kakak bilang papanya juga sudah pulang apa semua. Jadi kita lebih yang waktu itu kita berkomunikasi dengan papa, walaupun aku, papa dan kakak aku ada aktivitas masing-masing, kerjaan apa semua, cuman kita berkomunikasi kalau misalnya hari ini aku nggak ada aktivitas, aku stay di rumah sama mama. Papa sama kakak aku keluar. Ntar kalau misalnya malamnya aku kerja, kakak aku atau papa aku di rumah. Jadi mama tuh nggak rasa sendirian gitu ya. Gitu sih, Kak. Lo ini kan anak-anaknya udah pada gede ya. Kamu udah 27. Georgina berapa sih umurnya? 29. Oh 29. Bedanya 2 tahun ya. Bedanya 2 tahun. Cowok gitu kan yang laki banget. Dan kadang-kadang ya. Ada mama-mama yang cerita, aduh susah banget ya anakku udah gede, susah banget untuk kayak nonton bareng, jalan bareng. Berarti itu nggak berlaku dong di keluarga kalian. Lo masih tetap nonton bareng, jalan bareng sama nyokap lo, bahkan sediain waktu malah? Masih sih Kak. Kita masih sering jalan bareng. Ya kita nggak punya schedule yang kayak every
week gitu. Week, hari Sabtu atau Minggu kita harus jalan bareng, enggak sih. Karena kan kita ada kesibukan masing-masing. Cuman kita masih sering jalan bareng. Kadang-kadang kalau papa aku nggak bisa, aku ajak mama aku sendiri, kita Kemana berdua. biasanya kegiatan keluarganya The Abrahams ini kalau nggak makan-makan di rumah, kalau nggak di rumah tuh ngapain? Kemana biasanya? Kadang-kadang misalnya kayak kita nonton film bareng. Oh, karena secara anak-anak udah aktor ya, say. Itu. Terus yang seperti aku bilang tadi di awal, aku juga sekarang juga di dunia DJ juga. Jadi kadang-kadang kalau misalnya aku ada special event, kakak aku sama papa mama aku bisa datang, mereka datang support.